semuanya, balik lagi bersama aku Gwen Tumiwa. Di video kali ini aku pengen infoin ke teman-teman suatu acara yang wow banget, yaitu acara Bina Pelayan yang akan diadakan oleh pengurus GKI Gading Serpong yang biasanya kita sebut juga sebagai Sapa YM atau Sapa Youth Ministry. Di sini kita ngapain aja sih? Di sini kita bakalan sama-sama sharing mengenai pelayanan kita di gereja. Kita juga bisa belajar teknis pelayanan ibadah online. Kita bisa belajar bermain musik ataupun menjadi liturgos ataupun menjadi singer di gereja. Pokoknya kita di sini bakal bagi-bagi ilmu untuk bersama-sama menjadi pelayan Tuhan yang baik. Nah, acara ini terbuka bagi siapapun yang baru mau melayani ataupun yang sudah pernah melayani, baik mereka yang ada di teens, youth ataupun ada di dewasa muda. Jadi teman-teman yang mungkin ragu-ragu karena aku nggak pernah nih punya pengalaman pelayanan sebelumnya, tenang aja teman-teman, karena di sini kita sama-sama belajar. Acaranya ini akan diadakan di Semak Penabur Gading Serpong lantai 6 yang akan dibagi ke dalam 2 hari teman-teman. Hari yang pertama ada di tanggal 25 April. Yang hari ini dikhususkan untuk mereka-mereka yang ingin melayani di bidang liturgos, singer, sound system, dan kameramen. Sedangkan di hari kedua yaitu tanggal 2 Mei dikhususkan bagi mereka para pemusik dan juga multimedia. Pemusik di sini mencakup basis, gitaris, keyboardis, pianis, dan drummer. Teman-teman diperbolehkan ya untuk mendaftar di kedua hari tersebut. Kalaupun hanya ingin daftar 1 hari juga nggak apa-apa. Untuk info lebih lanjut kalian boleh cek di Instagram KDN GKI. Buruan ya daftar sebelum pendaftarannya tutup. Aku juga udah ikut, masa kalian enggak? Bye, see you there. Hai kamu. Iya kamu. Ingat ini enggak? Kalau yang ini ada sesuatu yang menarik nih buat kamu. Penasaran? Coming soon. Tungguin ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang hadir secara langsung di tempat ini ataupun yang mengikutinya secara live streaming. Tuhan mengizinkan banyak perkara boleh terjadi dalam kehidupan kita yang sering membuat kita tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Tetapi Allah berfirman kepada setiap kita bahwa Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5b ini akan menjadi dasar kekuatan kita dikala kita menghadapi banyak perkara dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama kita menyatukan dan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan satu pujian, Allah Peduli. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi?
Selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita berhimpun bersama. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Bagimulah segala pujian dan hormat, keagungan dan kemuliaan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada kebaktian minggu lalu, kita belajar tentang ucapan bahagia Yesus yang pertama dalam khotbah di bukit, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Hari ini kita akan belajar ucapan bahagia kedua dari Injil Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dengan tema penghiburan yang sejati, bersama-sama kita akan belajar memiliki sikap yang benar terhadap dosa dan menyadari segala dosa yang masih membelenggu. Sebab mereka
Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Marilah dengan kerendahan hati kita memohon anugerah pengampunan kepada Tuhan Sang Sumber penghiburan sejati dengan berdoa secara pribadi. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami dalam menyikapi setiap masalah dalam hidup kami selama ini. Kami cenderung mencari pelarian dan bukan mencari Engkau, sumber penghiburan sejati. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajar kami memahami serta mengalami anugerah pengampunan, penyertaan, dan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang percaya bahwa di dalam dan melalui pribadi karya Kristus, kita dianugerahkan pengampunan atas pelanggaran dan dosa-dosa kita. Terimalah berita anugerah yang dinyatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 4 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa kepadamu, untuk beribadah kepadamu, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpinlah kami baik yang ada di
gedung ibadah ini maupun di rumah masing-masing. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup ini. Biarlah Engkau yang menguduskan, mengurapi dan memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami semua. Biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, yang menerangi kami, memimpin seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Injil Matius pasal 5 ayat 4, kemudian dari 2 Korintus pasal 7 ayat 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. 2 Korintus pasal 7 ayat ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Itulah kata Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini memang tidak lazim kita dengarkan. Biasanya kepada orang yang sedang berbahagia mengadakan hal-hal khusus yang mendatangkan kebahagiaan itu yang dikatakan berbahagia. Misalnya kita katakan berbahagialah orang yang baru menikah, orang yang berulang tahun, orang yang baru mendapatkan seorang anak yang sehat, orang yang mungkin bisnisnya lancar, orang yang Tuhan berikan mungkin hal-hal materi yang lain, dikatakan berbahagia. Tetapi di sini Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang berduka cita. Kelihatannya nggak lazim bagi kita. Orang yang berduka cita seharusnya dikatakan sedih, menangis. Tetapi Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang berduka cita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini mungkin sulit dimengerti oleh sebagian orang. Tetapi kita akan mendapatkan pencerahan ketika kita coba membandingkannya dengan 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat ke-10. Di sana dikatakan ada 2 macam duka cita, yaitu duka cita menurut kehendak Allah dan duka cita dari dunia ini. Dan duka cita dan menurut kehendak Allah itu dikatakan menghasilkan pertobatan dan tidak membawa kepada kita kecewaan dan tidak akan kita sesalkan. Tapi yang kedua adalah duka cita menurut dunia ini yang mendatangkan kematian. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang mempedulikan setiap kita. Allah tidak mengabaikan kita yang sedang sedih dan berduka cita, tetapi Dia senantiasa menguatkan dan menghiburkan kita. Allah adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang peduli segala keadaan kita, keberadaan kita. Pemazmur yaitu Daud, dia mengatakan kepada kita, Allah adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membawa aku ke padang yang berumput hijau. Dia memimpin aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku ke padang rumput. Artinya Dia memberikan segala kebutuhan kita, memberi makan, minum yang cukup, menyegarkan jiwa kita. Dan Dia juga memimpin kita ke jalan benar oleh karena namanya. Dengan gadanya, kekuatannya dan tongkatnya, pemeliharanya, itu yang menjadi penghiburan bagi Daud. Dia hendak mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi penghiburan bagi dia, penghiburan sejati. Tuhan yang peduli kepadanya. Demikian juga Tuhan peduli kepada setiap saudara. Di dalam segala keberadaan kita, Dia tahu. Dan Dia mau menyertai kita, menguatkan kita, memberi hikmat dan pertolongan untuk kita melalui semuanya itu.
Allah peduli kepada saudara yang sedang berduka cita karena kehilangan orang yang saudara kasihi. Orang peduli kepada saudara yang berduka cita karena mungkin saudara menghadapi kelemahan tubuh, sakit penyakit. Orang menghibur dan menguatkan saudara gumuran masalah dalam hidup saudara. Tetapi ketika kita membaca orang yang berduka cita, berbahaya orang yang berduka cita ini bicara lebih daripada duka cita ketika kita kehilangan orang yang dikasih. Duka cita karena kita mengalami sakit penyakit atau menghadapi kesusahan atau pergumulan dalam hidup ini. Lebih daripada semua itu. Duka cita yang dimaksud di sini adalah duka cita menurut kehendak Allah. Yaitu ketika kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan kita di hadapan Allah yang sesungguhnya tidak layak. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Orang yang telah menyakiti hati Allah. Orang yang telah berbuat sesuatu yang tidak memperkenan Allah, yang mendukakan Dia, itu membuat kita menjadi hancur hati. Karena kita sadar Allah begitu mengasihi kita. Seharusnya kita setia kepadanya, tapi kita tidak setia. Allah ciptakan kita dalam keadaan baik, tetapi kita telah merusaknya karena dosa-dosa kita. Kita berduka cita, kita hancur hati karena kita sadar siapa diri kita. Kita adalah orang yang berdosa. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara, kata Tuhan Yesus berbahagialah orang yang berduka cita lebih ditujukan kepada duka cita menurut kehendak Allah yang menghasilkan pertobatan. Duka cita yang membuat kita menjadi hancur hati karena kita menyadari keberadaan kita sebagai orang berdosa dan kita mau sungguh-sungguh sujud di hadapan Tuhan, memohon belas kasihannya. Kita menyadari kita adalah orang berdosa dan kita tidak layak di hadapannya. Kita menyadari dalam segala keberdosaan kita tidak mungkin berkenan kepadanya. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang dapat melayakkan kita. Itu sebabnya kita memohon belas kasihan daripada Tuhan untuk menolong kita. Saudara yang kekasih oleh Tuhan Yesus Kristus, duka cita yang sedemikian mendatangkan satu kerinduan untuk bertobat, untuk sungguh-sungguh rindu untuk menerima belas kasihan dari Allah dan mau diperbarui oleh Tuhan untuk hidupnya senantiasa semakin berkenan di hadapan Allah. Duka cita yang demikian membawa satu pertobatan sehingga dia mau sungguh-sungguh datang ke hadapan Allah, menerima kasih karunia Dia dan diperbarui sehingga hidupnya semakin sesuai dengan kehendak Allah. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Maksudnya apa saudara? Karena Allah sangat berkenan dengan orang yang berduka cita menurut kehendak Allah seperti itu. Dan Allah berkenan dan Allah mau menolong dia untuk lepas daripada segala masalah dia. Untuk menolong dia untuk dapat menyelesaikan masalah dia yang terdalam yaitu dosanya. Memberikan kepada dia penebusan, memberikan kepada dia pertolongan, memberikan kepada dia pembenaran. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Ada seorang saudagar. Karena kesalahan dia, akhirnya dia mengalami kepailitan. Dia bangkrut. Dan dia hutang banyak. Dia hutang banyak kepada banyak orang. Dan dia juga hutang banyak kepada raja. Hutang yang terlalu besar kepada raja sehingga tidak sanggup dia membayarnya. Menurut hukum di negara itu adalah kalau orang tidak sanggup membayar utang kepada raja, ya apa? Dia akan dihukum. Bukan hanya dia dimasukkan penjara sampai dia bisa membayar hutangnya, seluruh hartanya akan disita. Bahkan istri, anak dan keluarganya akan ditangkap dan dijual. Dia sangat sedih sekali. Karena dia tahu dengan tidak sanggupnya membayar hutang kepada raja, pasti hidupnya akan tragis. Dan anaknya, istrinya, keluarganya pasti akan mengalami kesusahan yang besar. Sehingga dia mohon belas kasihan kepada paduka raja. Dia mengakui akan sanggupannya untuk membayar. Dia memohon belas kasihan daripada raja dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sang raja. Dan raja ini tergerak oleh belas kasihan. Kemudian dia mengampuni saudagar ini, menghapuskan segala hutangnya. Dia diizinkan pulang, keluarganya tetap tidak diapa-apain. Wah, betapa besar sukacitanya. Kenapa? Karena hutang-hutang sudah dihapuskan oleh sang raja. Saudara,
kita harus lebih bersuka cita lebih daripada itu. Kenapa? Karena kita punya hutang yang besar. Hutang apa? Bukan hutang materi, tapi hutang kita karena dosa-dosa kita di hadapan Allah. Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Apa ini dinyatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, sebab semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, dan sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Ini menyadarkan kita siapa diri kita. Saudara dan saya adalah orang-orang berdosa. Dengan kita berbuat dosa artinya kita telah memiliki hutang yang besar di hadapan Allah. Allah ciptakan kita dalam keadaan baik, amat sangat baik. Allah ciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Ada kemuliaan Allah yang menyertai kita. Tapi manusia telah merusaknya dengan dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa yang dia perbuat. Dan manusia harus membayar konsekuensinya, yaitu maut, kematian. Baik itu kematian jasmani, juga kematian rohani. Kalau ini tidak diselesaikan, manusia harus menghadapi kematian kekal. Itu adalah konsekuensinya. Hutang yang harus dia bayar, yaitu kematian. Upah dosa adalah maut. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia harus mengalami kematian. Kendatipun Adam dan Hawa setelah dia jatuh dalam dosa tidak segera mati secara jasmani, tetapi sejak saat itu manusia sedang dalam proses kematian. Sama seperti saya dan saudara, kendatipun kita masih hidup, sel-sel kita ini setiap hari banyak mati dan harus diganti. Dan sampai waktunya kita harus mengalami kematian jasmani. Kematian jasmani menurut Alkitab adalah perpisahan. Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 dikatakan kepada kita, manusia yang berasal dari debu tanah akan kembali menjadi tanah, dan rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi ada satu perpisahan antara tubuh kita dengan roh kita. Itulah kematian jasmani. Bukan hanya kematian jasmani yang dihadapi oleh manusia, tetapi yang lebih celaka lagi adalah kematian rohani. Yaitu perpisahan dari Allah karena dosa dan pelanggaran kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu. Kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dan juga kepada saudara dan saya. Apa yang maksudnya kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu? Tentu ini bukan arti kematian jasmani. Sebab orang-orang di Efesus itu masih hidup. Tetapi dikatakan kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu. Dalam konteks yang kita lihat, yang dimaksudkan adalah kematian rohani. Karena dosa dan pelanggaran mereka, mereka telah terpisah dari Allah dan mengalami kematian secara rohani. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 juga dikatakan dengan begitu jelas. Di sana firman Tuhan katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia adalah segala dosa, pelanggaran dan kejahatan mereka. Bukan tangan Allah kurang panjang sehingga gak bisa tolong. Bukan karena telinga Allah kurang besar sehingga gak bisa mendengarkan segala seruan doa. Tetapi dosa telah memisahkan mereka dengan Allah. Dosa telah membuat manusia mati secara rohani. Terpisah dari Allah. Ini serius saudara. Kalau ini tidak diselesaikan, manusia harus menerima konsekuensi yang lain. Yaitu kematian kekal. Yaitu terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Dan manusia harus mendapatkan penghukuman yang kekal. Itulah kematian rohani. Yang dalam kitab Wahyu dikatakan kematian kedua. Sangat mengerikan sekali saudara. Tapi kita bersyukur. Karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya. Dia telah mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus, putra tunggalnya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Roma pasal 3:23a dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dalam ayat yang ke-24 dikatakan kepada kita dengan begitu gamblang sekali. Di sana dikatakan, dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Wah, ini satu hal yang luar biasa sekali. Mendapatkan sukacita yang begitu besar. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi dilanjutkan dengan perkataan, dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian juga dalam Roma pasal 6 ayat 23a dikatakan upah dosa adalah maut. Tetapi ayat 23b katakan, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Siapakah diri kita? Diri kita adalah orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah. Tetapi karena kasih karunia yang begitu besar, Dia telah menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus. Kita yang seharusnya binasa, tetapi Tuhan telah tebus kita dalam Kristus, telah selamatkan kita. Kita dibenarkan, kita diangkat menjadi anak Allah, kita diselamatkan, kita diberikan hidup kekal, kita diberikan satu kedudukan yang begitu istimewa di hadapannya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita semua. Kita orang berdosa, kita nggak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Sama seperti saudagar itu yang hutangnya begitu besar, sehingga nggak mungkin dia bisa melunasinya. Tetapi Sang Raja mau mengampuni. Kita berdosa di hadapan Allah, kita nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah dosa dengan usaha kita sendiri. Ada yang mengatakan bahwa dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan amal kebajikan. Saudara, amal kebajikan kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Dosa pasti akan mendapatkan penghukuman. Misalnya seorang ulama, dia banyak mengajarkan hal-hal yang baik. Dia banyak melakukan kebaikan, menolong korban, gempa, dia banyak melakukan sedekah dan sebagainya. Tapi dia kemudian melanggar hukum dan harus dihakimin. Dapatkah dia mengatakan di depan hakim, saya ini alim ulama loh, saya ini tokoh agama loh, saya ini banyak mengajar yang baik, saya banyak melakukan yang baik, saya ini gak usah dihakimin lagi karena perbuatan melanggar hukum yang cuma satu ini. Apa dapat dia katakan demikian? Enggak. Kendati pun dia punya atribut sebagai seorang tokoh agama, dia punya banyak hal-hal baik yang telah dinyatakan, punya sederet kebaikan yang dilakukan orang saleh, tapi karena melanggar hukum, dia pasti akan dihukum, diadilin, dan dia harus mendapatkan konsekuensi hukum. Terlebih lagi kita orang berdosa di hadapan Allah. Betapa banyak dosa yang kita telah lakukan di hadapan Tuhan. Saya dari latar belakang bukan Kristen. Dulu saya beranggapan orang yang berdosa itu adalah orang melakukan kejahatan, membunuh orang, berzina, ya, menipu dan sebagainya. Sehingga ketika dikatakan semua orang berdosa, saya nggak bisa terima. Karena saya pikir banyak orang baik, banyak orang saleh. Tapi kemudian seorang pemberita penginjil mengatakan, ya, bahwa dosa di hadapan Allah adalah ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, itulah dosa. Pada saat kita mengatakan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, itu adalah dosa. Pada saat kita memikirkan sesuatu yang tidak baik, tidak berkenan kepada Allah, itu adalah dosa. Saya memikirkan, iya, kalau begitu saya orang berdosa. Bahkan dikatakan, kalau kita tahu sesuatu yang baik kita tidak lakukan, kita telah berdosa. Saat itu saya sadar, saya ada orang berdosa. Orang-orang yang saya anggap sebagai orang yang baik, orang yang saleh, juga orang berdosa. Saudara, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dengan amal kebajikan kita. Sama seperti perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi ini dalam pandangan umum dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Bahkan menurut anggapan dia sendiri, dia adalah orang baik. Ketika mereka datang ke hadapan Allah, orang Farisi itu berdoa. Dia berdiri di hadapan Allah dan berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.
Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wah, betapa banyak kebaikannya. Dia orang yang beribadah. Dia orang yang saleh. Dia rajin berpuasa. Dia rajin memberikan persembahan. Rajin bersedekah. Dia nggak merampok. Dia bukan orang lalim. Dia nggak seperti pungut cukai itu yang bekerja dengan penjajah. Yang memeras rakyat. Enggak. Dia orang yang baik. Orang yang saleh menurut ukuran manusia. Tetapi itu tidak menghapus kesalahannya di hadapan Allah. Alkitab mengatakan orang ini pulang nggak dibenarkan. Dia salah tetap salah. Kesalahan dia tidak menghapus kesalahan dia. Kebaikan dia tidak menghapus keburukan dia. Dia tetap orang yang berdosa. Tapi dikatakan ada satu orang lain, yaitu pungut cukai, yang datang bersama dengan orang Farisi ini. Dia tak sadar dirinya nggak layak di hadapan Tuhan. Dia sadar dia adalah orang berdosa. Sehingga dia nggak berani mengadakan mukanya ke atas. Dia hanya menunduk dan dia memukul diri dan berkata, "Ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini." Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang dan dibenarkan Allah." Dia dibenarkan Allah, tetapi orang lain itu yaitu orang Farisi tidak. Kenapa saudara? Karena orang ini sadar keberadaannya adalah orang berdosa. Dia sadar dirinya nggak layak di hadapan Allah. Yang dia harapkan adalah belas kasihan daripada Tuhan. Dia datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dengan hati yang hancur. Dengan kerinduan untuk sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan membenarkan dia. Saudara, ketika dia menyadari dia adalah orang yang telah diampuni oleh Tuhan. Telah dibenarkan oleh Tuhan. Betapa besar sukacitanya di hadapan Tuhan. Saudara dan saya adalah seperti pungut cukai itu. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Yang gak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah dalam Kristus. Kita telah ditebus. Kita telah dibenarkan. Kita telah diselamatkan. Ini suatu penghiburan yang besar. Lebih besar daripada ketika kita menang lotre. Lebih besar ketika kita mendapatkan suatu penghasilan yang besar dari bisnis kita. Karena kita sadar bahwa kita adalah orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kita pada hari ini. Kita sadar siapa diri kita. Kita adalah orang berdosa tetapi telah memperoleh kasih karunia Allah. Pengampunan dari Allah. Biarlah kita dapat senantiasa dengan hancur hati datang ke hadapan Tuhan. Karena menyadari diri kita adalah orang yang berdosa. Mungkin saudara mengatakan saya ini adalah orang yang baik. Sama seperti orang Farisi mungkin. Saya ini telah suka beribadah. Saya ini rajin memberikan persembahan. Saya ini orang benar. Mungkin kita bisa jatuh seperti orang Farisi itu. Tapi Alkitab mengatakan, kalau kita mengatakan kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil. Dan dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Orang mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, dikatakan Tuhan mau mengampuni. Oleh sebab itu saudara, di dalam ibadah kita selalu ada bagian pengakuan dosa. Ini bukan formalitas semata. Tetapi biarlah kita dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan untuk mengintrospeksi diri kita. Di hadapan Tuhan yang maha tahu, maha melihat, yang mengetahui segala keberadaan kita. Sebelum kita mengucapkan kata-kata dia sudah tahu. Pada saat kita dimanapun, pada saat kita berbaring atau berjalan, di mana saja dia tahu. Jalan pikiran kita dia tahu. Apa yang kita perbuat, dia melihatnya. Di hadapan yang Tuhan yang maha tahu ini kita menyadari diri kita terbuka di hadapan dia. Kita mau introspeksi diri, kita mau ngakui segala dosa dan kesalahan kita dengan hati yang hancur, dengan hati yang mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Adanya pengakuan dosa ini, adanya janji Tuhan mengampuni kita, bukan berarti kita boleh sembarangan, tidak. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam ayat berikutnya, "Hai anak-anakku, semua ini kukatakan kepadamu bukan supaya kamu berbuat dosa, bukan, justru sebaliknya, agar kamu jangan buat dosa lagi.
Tetapi jika ada seorang berbuat dosa, ingat kita punya seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, yang menjadi pengantara kita. Biar itu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Saudara, firman Tuhan katakan ada dua macam duka cita, yaitu duka cita menurut kehendak Allah dan duka cita yang dari dunia ini. Duka cita yang menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan dan mendatangkan keselamatan dan tidak akan kita sesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Duka cita menurut kehendak Allah membuat kita menyadari bahwa diri kita adalah orang berdosa. Kita menyesali dosa, mengakui dosa dan bertobat meninggalkan segala dosa kita. Bersandar kepada kasih karunia Allah, kita mau terus diubahkan oleh Tuhan. Sehingga hidup kita semakin diperbaiki dalam Tuhan. Alkitab mengatakan berbahagialah orang berduka cita semacam ini, karena mereka akan dihibur. Allah berkenan kepada orang yang hancur hati karena dosa yang seperti pungut cukai ini. Dia mau membenarkan, dan untuk itu dia telah bayar harga, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Inilah penghiburan bagi saudara dan saya. Apakah saudara berduka cita karena dosa dan kesalahan yang telah saudara perbuat? Jika jawabnya iya, maka berbahagialah saudara, karena saudara akan mendapat penghiburan yang sejati daripada Tuhan. Tuhan telah mengampuni kita di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Tuhan yang cuma-cuma itu telah diberikan untuk saudara dan saya. Kendati pun kita tidak layak, tetapi Dia menganggap kita layak. Dan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Bukan semata-mata emas dan perak, tetapi yang lebih berharga daripada itu, yaitu anak tunggalnya dia berikan kepada saudara dan saya. Dia mau mengutus putra tunggalnya untuk menyelesaikan karya keselamatan. Rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa kita. Menyelesaikan segala masalah dosa kita. Dan membenarkan kita, menyelamatkan kita, memberikan kepada kita kehidupan kekal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dipulihkan. Hubungannya dengan Allah dipulihkan. Dan hubungannya dengan Allah bukannya dipulihkan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Kendati pun kita sama seperti yang lain harus mengalami kematian, tetapi ada kebangkitan di dalam Tuhan Yesus. Bahkan ada hidup yang kekal di dalam Dia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar. Kalau kita menyadari Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan telah memberikan begitu berharga kepada kita, apakah kita masih tidak bersyukur di hadapan Tuhan? Kalau kita mengatakan, Tuhan aku sungguh bersyukur kepada Tuhan, apakah yang telah kita perbuat untuk Tuhan? Ada seorang perompak ya, seorang perampok ya, seorang bajak laut. Ya. Dia banyak melakukan kejahatan, merampok, bahkan membunuh. Pada suatu waktu dia bersama dengan anak buahnya mendarat. Ya, biasa mereka lebih banyak di pulau-pulau terpencil dan juga di laut. Suatu waktu mereka masuk ke dalam kota. Naas, biasa kalau mereka masuk ke kota mereka bisa berkemulan, nggak ada yang tahu. Tapi pada saat itu ada yang mengenalin perampok ini, sehingga disampaikan kepada pejabat di daerah itu, dan diutuslah militer yang banyak untuk menangkap. Banyak teman-teman yang tertangkap. Ya. Pada saat itu dia melarikan diri. Dia mau ke kapal, sudah dijaga. Kapalnya juga sudah dikuasai oleh militer. Ya. Dia mulai kemana dia lihat di sana sini sudah sedang ada tentara yang sedang mencari. Ya. Dia mulai kemana lagi? Saya dia dengarkan ada suara orang menyanyi. Dia deketin, akhirnya dia tahu itu adalah gereja. Dia pikir gereja adalah tempat yang paling aman, dia bisa bersembunyi pada saat itu. Karena di mana-mana semua ujung jalan sudah ada tentara, maka dia masuk ke dalam gereja. Dia pikir nggak mungkin lah tentara cari ke gereja untuk tangkap perampok, maka dia masuk ke gereja. Dia duduk pas ada kursi di paling belakang, dia duduk di sana. Ya. Memang tentara nggak masuk ke dalam gereja itu, dia merasa aman. Tetapi rupanya sang pendeta khotbahnya berapi-api dan dia berkatakan, hai kalian orang berdosa, bertobatlah. Kalian duduk di belakang, jangan pikir kalian jauh dari Allah. Allah tahu segala perbuatanmu,
bertobatlah. Oh, dia sadar, rupanya pendeta ini tahu saya juga ya. Ya, saya ditegur ini. Ya, kemudian dia lihat di tengah-tengah itu ada satu tiang besar. Kursi di belakangnya pas kosong, orang nggak mau duduk di sana ya. Dia pelan-pelan dia maju ke tengah. Dia pikir, aduh pendeta sekarang nggak lihat saya, aman lah saya. Pendeta berkhotbah. Pada saat dia berkhotbah kan, hai kalian, apa yang kalian perbuat di tempat yang tersembunyi, Allah akan membicarakannya di atas atap rumah. Hai kalian bersembunyi di belakang tembok, jangan pikir apa yang kalian lakukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu, bertobatlah. Oh dia tahu, aduh Pak pendeta tahu saya sembunyi di sini. Dia lihat di depan orang itu banyak yang pakai jas, ya rapi-rapi gitu. Jangan-jangan itu pemimpin gereja. Pendeta nggak akan menegur yang di depan. Dia pelan-pelan lihat, di depan ada tempat yang kosong. Dia pelan-pelan maju duduk di depan. Pendeta berkhotbah. Pada saat dia berkhotbah dia kata, hai kalian yang ada di depan, jangan pikir kalian pakai pakaian yang bagus, kalian pemimpin gereja. Tuhan tidak tahu segala perbuatan yang kalian perbuat. Kalian di depan bertobatlah. Dia sadar dan dia pada saat terus mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengarkan dosa yang tegur, tapi dia mendengarkan pengampunan dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang mengatakan apapun berdosa kita, berapa besar pun dosa kita, Tuhan dapat mengampuni. Dalam Kristus Yesus kita telah diampuni. Pada saat itu dia mencucurkan air mata. Dan pada saat pendeta mengundang orang yang mau bertobat dan menerima Tuhan, dia ikut maju ke depan bersama dengan yang lain didoakan. Tapi setelah itu dia sengaja duduk. Ya, dia nggak keluar. Dia punya kesempatan berbicara kepada pendeta. Dia mengatakan, Bapak pendeta, saya ini adalah seorang perampok. Saya ini Chiang Tao. Chiang Tao itu perampok. Ya. Apakah Tuhan mau mengampuni saya Chiang Tao seperti ini? Ya. Pendeta mengatakan, 2 orang yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus juga adalah Chiang Tao, perampok. Tetapi yang satu dia bertobat. Dia mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan kalau engkau datang dalam kemuliaan-Mu, jangan lupakan aku. Dia mau bertobat. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, di sorga. Tuhan Yesus mengampuni dia. Terlebih lagi dengan kita. Betapapun besar dosa kita Tuhan mau ampuni. Kendati pun kamu seorang perampok, seorang Chiang Tao, Tuhan sanggup mengampuni engkau. Ketika kamu bertobat, menerima kasih karunia dia, percaya kepadanya, kamu akan diampuni. Maka dia saat itu sungguh-sungguh bertobat, terima Yesus. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Maka pendeta mengatakan, kamu sudah berbuat salah. Kendati pun Tuhan sudah mengampuni engkau, segala kesalahan kamu di dunia ini, kamu harus terima konsekuensinya. Jadi apa? Udah, kamu melapor diri, serahkan diri. Akhirnya serahkan diri, dia dihukum. Dia menjalani hukuman beberapa tahun. Setelah keluar dia ketemu pendeta itu. Dia mengatakan saya mau belajar untuk melayani. Akhirnya dia melayani. Dan akhirnya dengan pertolongan Tuhan, bimbingan dari pendeta ini, dia menjadi seorang pemberita Injil. Dia memberitakan Injil dengan setia ke desa-desa. Ya, kepada orang-orang lain yang membutuhkan Injil. Kepada orang-orang yang dia kenal, dia beritakan Injil. Banyak yang bertobat. Tadinya dia adalah seorang perompak, tapi sekarang dia seorang pemberita Injil. Dalam bahasa Mandarinnya baik sekali ya. Chiang Tao, perampok, jadi Chuan Tao, pemberita Injil. Chiang Tao menjadi Chuan Tao. Saudara, Tuhan itu Maha Pengampun. Seorang perampok juga Tuhan ampuni ketika dia mau bertobat di hadapan Tuhan. Ini adalah suatu penghiburan yang besar. Orang yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus ketika dia menerima pengampunan dari Tuhan, betapa besar sukacitanya. Itu juga terjadi pada saudara dan saya. Kita adalah orang yang berdosa, yang seharusnya menerima murka Allah, tetapi karena begitu besar Tuhan sudah memberikan karunia dalam Yesus Kristus. Biarlah pada saatnya dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur kita datang ke hadapan Tuhan. Kita menyadari diri kita adalah orang yang berdosa yang Tuhan sudah tebus. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Dan kita sadar diriku bukan diriku lagi, tapi diriku adalah milik Dia yang telah mati dan bangkit untuk aku. Dan kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Biarlah Tuhan tolong kita sekalian. Berbahagialah saudara yang berduka cita, berduka cita menurut kehendak Allah, karena saudara akan dihibur. Penghiburan Tuhan bukan dengan sekedar kata-kata, tapi dengan perbuatannya di atas kayu salib. Biarlah Tuhan tolong kita, dengan kerendahan hati kita menerima kasih karunia Allah. Kita yang telah menerima kasih karunia Allah, kita mau mensyukuri kasih karunia Tuhan itu, kita membalas kasih karunia Tuhan itu dengan melakukan sesuatu yang baik. Sama seperti perampok yang telah diampuni, dia mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan tolong kita dalam masa pandemi ini, kita memikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita datang hadapan Tuhan, kita ambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita turut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita naikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli kepada kami. Tuhan adalah gembala kami yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam masa-masa sulit seperti ini, kami tidak jalan sendiri tapi ada Tuhan yang beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Tapi kami juga bersyukur kepada Tuhan karena kasih karuniamu yang begitu besar. Kendati pun kami adalah orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Engkau telah memberikan kepada kami kasih karunia yang begitu besar. Engkau telah mengasihi kami ketika kami masih berdosa. Bahkan telah mengaruniakan kepada kami Putra Tunggal Allah Yesus Kristus yang rela mati untuk menebus kami dari dosa, untuk membenarkan kami, menyelamatkan kami. Oleh kematian dan kebangkitan Kristus kami dibenarkan, kami diselamatkan, kami beroleh hidup yang baru, kami berhidup yang kekal. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat menyadari kasih karunia yang begitu besar, dan itu menjadi kekuatan penghiburan bagi kami. Dan itu terus menguatkan kami agar kami dapat mempersembahkan diri kami sebagai persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami mau mengabdikan diri kami untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah hidup kami di dunia ini tidak sia-sia, tapi hidup kami berarti. Hidup kami berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berarti bagi keluarga kami, keluarga besar kami, masyarakat kami, dunia ini. Kami berdoa kepada Tuhan,
biarlah Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam masa pandemi ini Engkau memberi hikmat bijaksana kepada pemerintah kami, baik Presiden, Wakil Presiden, segenap jajaran menteri, dan pimpinan daerah, baik tingkat 1, 2 maupun di pelosok, agar semua dapat bekerja dengan baik untuk mendatangkan sejahtera bagi masyarakat. Dan juga Tuhan tolong bekerja sama dengan seluruh aparat yang ada dan juga masyarakat, kami dapat mengatasi pandemi yang ada. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon kepada Tuhan biar Engkau menjamah dan menghiburkan, Engkau yang menyembuhkan. Kami berdoa biar Engkau tolong untuk saudara-saudara kami yang sakit agar tidak putus asa, tetapi tetap diberikan kekuatan penghiburan dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan tolong dengan semangat dari Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan jamahan Tuhan, saudara kami ini bukan hanya dikuatkan tapi juga disembuhkan oleh Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang menghadapi kesulitan dalam usaha, dalam kerja, dalam kehidupan ekonomi keluarga. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Engkau yang memberikan pertolongan, Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau memberikan bantuan-Mu. Kami berdoa biarlah Engkau juga tolong kami agar kami juga dapat saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi pergumulan juga dengan studinya. Biarlah Engkau berkati agar bersama dengan Tuhan kami dapat lalui semua ini. Dan kami berdoa untuk seluruh siswa, siswi dan juga mahasiswi, Tuhan pimpin dapat belajar dengan baik dalam masa-masa sulit ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang merindukan keturunan, biarlah Engkau memberkati agar apa yang dirindukan Tuhan sendiri yang memberikannya. Kami berdoa juga biarlah Engkau yang memberkati saudara-saudara kami yang pada saat ini menghadapi masalah dalam relasi, baik suami istri, orang tua, anak. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Engkau berkati. Dan Tuhan pimpin agar dalam kasih Tuhan segala permasalahan dapat kami selesaikan, kami atasi dengan baik. Kami berdoa juga untuk setiap kami, baik yang ada di tempat ibadah ini maupun di rumah masing-masing yang sedang beribadah kepada Tuhan. Engkau tahu segala keberadaan kami, Engkau tahu segala pergumulan kami, Engkau tahu segala kebutuhan kami. Biarlah Engkau yang menolong kami seluruh dengan kasih dan karunia Tuhan. Biarlah Engkau mendengarkan segala seruan doa kami, Engkau memberkati setiap kami. Dengar doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita pada pagi hari ini akan diambilkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu Galatia 6 ayat 2 yang demikian bunyinya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bagi Bapak Ibu yang ada di gedung gereja bisa memberikan persembahan melalui scan QR code, ada di belakang tempat duduk Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ataupun men-scan QR code yang tertera di layar. Untuk jemaat yang ingin menyampaikan persembahan dalam bentuk tunai bisa memberikannya dan dengan memasukkannya ke dalam amplop ke sekretariat gereja di Gedung Gria Anugerah lantai 3, Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 6 sore, pada Sabtu dan Minggu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita ungkapkan syukurku yang diberikan kepadamu. Terimalah
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, Bapa yang Maha Baik, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang ada seperti kami saat ini hanya karena kasih karunia-Mu saja. Kami mau mengakui kalau kami boleh memberikan persembahan ini semua juga Tuhan yang menggerakkan hati kami, memberikan berkat yang begitu besar dalam hidup kami. Terimalah Tuhan, sucikan ini semua untuk pekerjaan tangan-Mu, membuat setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tahu bahwa mereka sangat Engkau kasih. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Penghiburan yang sejati dalam hidup kita bersumber dari Tuhan yang menganugerahkan kasih pengampunan serta pembaruannya, dan bukan datang dari manusia. Sebagai umatnya yang telah diampuni dosanya, marilah kita pergi dan mewartakan kasih-Nya kepada dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Gwen Tumiwa. Di video kali ini aku pengen infoin ke teman-teman suatu acara yang wow banget, yaitu acara Bina Pelayan yang akan diadakan oleh pengurus GKI Gading Serpong yang biasanya kita sebut juga sebagai Sapa YM atau Sapa Youth Ministry. Di sini kita ngapain aja sih? Di sini kita bakalan sama-sama sharing mengenai pelayanan kita di gereja. Kita juga bisa belajar teknis pelayanan ibadah online. Kita bisa belajar bermain musik ataupun menjadi liturgos ataupun menjadi singer di gereja. Pokoknya kita di sini bakal bagi-bagi ilmu untuk bersama-sama menjadi pelayan Tuhan yang baik. Nah, acara ini terbuka bagi siapapun yang baru mau melayani ataupun yang sudah pernah melayani, baik mereka yang ada di teens, youth ataupun ada di dewasa muda. Jadi teman-teman yang mungkin ragu-ragu karena aku nggak pernah nih punya pengalaman pelayanan sebelumnya, tenang aja teman-teman, karena di sini kita sama-sama belajar. Acaranya ini akan diadakan di Semak Penabur Gading Serpong lantai 6 yang akan dibagi ke dalam 2 hari teman-teman. Hari yang pertama ada di tanggal 25 April. Yang hari ini dikhususkan untuk mereka-mereka yang ingin melayani di bidang liturgos, singer, sound system, dan kameramen. Sedangkan di hari kedua yaitu tanggal 2 Mei dikhususkan bagi mereka para pemusik dan juga multimedia. Pemusik di sini mencakup basis, gitaris, keyboardis, pianis, dan drummer. Teman-teman diperbolehkan ya untuk mendaftar di kedua hari tersebut. Kalau hanya ingin daftar 1 hari juga nggak apa-apa. Untuk info lebih lanjut kalian boleh cek di Instagram KDM GKI GS. Buruan ya daftar sebelum pendaftarannya tutup. Aku juga udah ikut, masa kalian enggak? Bye, see you there. Hai kamu. Iya kamu. Ingat ini enggak? Kalau yang ini, ada sesuatu yang menarik nih buat kamu. Penasaran? Coming soon.